Jumlah kaum Nahdliyin yang mencapai hampir 150 juta jiwa di seluruh Indonesia ini menjadikan suara NU juga menjadi penentu dalam kontestasi pemilu 2024, baik dalam hal Pilpres ataupun Pileg. Nah, hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2023 lalu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh warga NU dengan 22,6%. Berikutnya ada Partai Gerindra dengan 19,6%. Elektabilitas kedua partai teratas ini juga terpaut jauh dibandingkan partai lainnya. Lantas, sebenarnya seberapa menentukan suara kaum Nahdliyin bagi PDI Perjuangan maupun Gerindra? Sudah bergabung via Zoom Sekjen Bamusi PDIP Gus Fala Amru dan juga Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Gus Fala, Bang Andre, selamat sore. Selamat sore Stefani, selamat sore Gus. Selamat sore udah, sahabatku. Siap. Saya mau ke Gus Fala dulu. Gus, ini kan kalau kita lihat dari survei Litbang Kompas ini menempatkan PDIP sebagai parpol yang paling banyak dipilih oleh warga NU. Apakah memang ada kedekatan khusus, Gus, antara PDIP dengan NU? Iya, Mbak Stefani. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, sejarah itu antara Bung Karno dengan NU itu luar biasa. Ketika kita bicara sejarah Bung Karno dengan Hadratus Syekh, Bung Karno dengan Kiai Wahab Hasbullah, itu sangat luar biasa. Bahkan ketika penentuan hari proklamasi, ya, itu minta dawuh Bung Karno itu pada Hadratus Syekh. Akhirnya Hadratus Syekh mengatakan hari Jumat sebagai penghulunya hari dan pas bulan Ramadan yaitu penghulunya bulan. Kalau ditarik ke masa sekarang, kita bisa lihat betapa ketika Gus Dur menjadi presiden, Ibu Megawati menjadi wakil presiden, ketika Bu Mega menjadi presiden, yang menjadi wakil presiden adalah Pak Hamzah Has yang tokoh NU, Bu Megawati maju juga menjadi presiden bersama Pak Hasyim Muzadi, kemudian lanjut lagi Pak Jokowi dengan Pak JK, waktu itu Mustasar PBNU, lanjut lagi kemudian Pak Jokowi dengan Yai Ma'ruf Amin yang Rois Am PBNU. Artinya, kedekatan ini dari dulu sampai sekarang terjalin dengan sangat baik. Kita PDI Perjuangan selama ini juga senantiasa menjalin komunikasi silaturahim dimanapun berada ada ulama, pasti tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan pasti akan sowan dan silaturahim. Itu salah satu kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi belum Mbak Steph, ketika Pak Kiai Wahab Hasbullah itu juga ketika akan ditentukan kumpulan-kumpulan menjelang Idul Fitri itu dinamakan dari Kiai Wahab Hasbullah dinamakan halal bihalal, dan itu juga Bung Karno minta petunjuk dengan Kiai Wahab Hasbullah. Artinya kedekatan ini yang sangat luar biasa gitu loh. Sampai sekarang. Dengan elektabilitas yang mentereng di kalangan NU, apakah ini memperbesar peluang bahwa nanti bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar berarti nanti akan dari seorang Nahdliyin? Gus? Tentunya kita harus melihat bahwa organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang terbesar di dunia, bukan Indonesia saja, Mbak Stefani. Sehingga ketika nanti menentukan cawapresnya, pasti juga lebih banyak dari kalangan Nahdliyin gitu loh. Dan ini bagian dari sesuatu yang selama ini untuk lebih mendekatkan antara PDI Perjuangan dengan Nahdlatul Ulama. Itu Mas Stefan. Nah, nanti saya korek lebih dalam lagi ya Gus ya. Saya mau tanya Bang Andre dulu karena walaupun di posisi kedua ya dengan 19,6% suara, tapi ini angkanya ini naik nih Bang Andre. Kalau dibandingkan dengan survei 3 bulan lalu di Januari 2023 naiknya 8%. Apakah ini karena Gerindra berkoalisi dengan PKB Bang Andre atau menurut Bang Andre ada faktor lain? Bang Andre boleh di-unmute mungkin? Sorry. Ya, baik. Jadi Stefani, Gus Fala, tentu salah satunya ya kedekatan Pak Prabowo dengan ulama NU dan Kiai Sepuh ini kan, ulama sepuh ini sudah terjalin sejak lama ya. Sejak beliau masih muda, masih tugas menjadi TNI aktif, beliau sudah sangat dekat dan punya hubungan yang baik dengan ulama. Itu yang beliau ceritakan selama ini kepada kami, bahwa Pak Prabowo ini sudah punya hubungan yang sangat baik dengan ulama-ulama dan juga ulama sepuh, kiai sepuh di Nahdlatul Ulama. Dan ini terlihat bagaimana beliau secara rutin bersilaturahim dengan
ulama-ulama Nahdlatul Ulama, termasuk tentu dengan berkoalisi dengan PKB ya, saudara kami PKB tentu ini juga membantu kenaikan elektabilitas Pak Prabowo. Ditambah lagi ya teman-teman Gus Fahlah di Gerindra Jawa Timur itu kan rata-rata sama kayak Gus Fahlah, Gus semua itu sekarang gitu lah. Jadi memang pengurus DPD Gerindra Provinsi Provinsi Jawa Timur itu juga hampir mayoritas adalah anak-anak muda Nahdlatul Ulama, sama seperti Gus Fahlah gitu lah. Jadi inilah yang mungkin menyebabkan perlahan tapi pasti ya suara Pak Prabowo terus meningkat di kalangan Nahdlatul Ulama. Yang ini patut kita syukuri, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan tentu menambah semangat kami ya, karena bagaimanapun juga membangun Indonesia ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tentu Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia tentu harus salah satu pemegang saham yang harus kita ajak untuk membangun Indonesia. Karena membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama. Betul kan Gus Fahlah? Nah, pertanyaan saya belum dijawab nih Bang Andre. Ada hubungannya juga nggak dengan hubungan kerjasama politik dengan PKB, Gerindra dengan PKB? Saya rasa tadi sudah saya jawab. Ya. Kan ada Gus Muhaimin Iskandar juga, berarti kansnya semakin besar nggak peluangnya? Ya tadi udah saya bilang tadi bahwa tentu juga karena kami berkoalisi dengan teman-teman PKB, bagaimana teman-teman PKB dan juga Gus Muhaimin secara rutin dan berkala juga mendampingi Pak Prabowo ketemu dengan ulama-ulama, kiai-kiai besar Nahdlatul Ulama di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Seperti itu Mbak Stefani. Jadi tadi sudah saya sampaikan Mbak Stefani. Iya Bang Andre. Nah, tapi kan Gus Muhaimin Iskandar juga adalah sosok yang bisa dikatakan merepresentasikan NU juga sebagai Gus gitu, Gus Muhaimin Iskandar. Ini apakah berarti ada peluang juga akhirnya nanti Gus Muhaimin yang akan mendampingi Pak Prabowo? Ya, per hari ini Mbak Stefani, ya saya ulangi ya, sesuai pernyataan pimpinan Partai Gerindra, calon wakil presiden terkuat Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Ya, kandidat terkuat cawapres Pak Prabowo sampai saat ini adalah Gus Muhaimin. Gus Muhaimin lah yang memegang kunci Inggris calon wakil presiden Pak Prabowo, seperti itu. Nah, tinggal kami menunggu keputusan bersama antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin kapan mengumumkan paket pasangan presiden dan wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi ditanya sekali lagi, siapa calon wakil presiden Pak Prabowo? Saya tegakkan kandidat terkuatnya tentu Gus Muhaimin Iskandar. Seperti itu. Berarti ada kandidat-kandidat lain ya Bang Andre? Apakah memang ada tokoh NU lain juga yang menurut Gerindra punya rekam jejak yang baik untuk menjadi pemimpin nasional Bang Andre? Wallahualam, karena yang memutuskan itu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Beliau berdua lah yang tahu dan yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi wakilnya Pak Prabowo, gitu loh Mbak. Saya juga nggak tahu gitu. Kami sudah memberikan mandat dalam Rakernas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus 2022, kami sudah memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo Subianto untuk menentukan kandidat cawapres dan juga mitra koalisi. Dalam besoknya, dalam tanggal 13 Agustus 2022, Partai Gerindra mentandatangani piagam kerjasama antara Gerindra dan PKB. Pak Prabowo yang mentandatangani bersama Gus Muhaimin. Di situ dalam pasal piagam kerjasamanya dibunyikan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kami sekarang seluruh kader Gerindra dan tentu kader PKB sami nawatona menunggu keputusan bersama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kira-kira nama yang sering beredar di survei nggak, Bang Andre? Saya nggak tahu, tanyakanlah kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, karena beliau berdua lah yang akan memutuskan dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Seperti itu Mbak Stefani. Baik Bang Andre, kalau gitu saya tanya ke Gus Fahlah. Gus Fahlah, kalau PDIP sendiri melihat nggak sih ada tokoh-tokoh NU yang potensial juga, atau kalau tidak mau menyebut nama sebagai cawapres, memang dianggap tadi seperti saya tanyakan kepada Bang Andre, dinilai oleh PDIP memang punya rekam jejak yang baik untuk menjadi pemimpin nasional?
Iya, kalau kita merujuk kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang mempunyai kedekatan dengan PDI Perjuangan, tentunya sangat banyak sekali ya Mbak ya. Tapi kembali lagi bahwa yang menentukan cawapres ini tentunya adalah ketika komunikasi kerjasama antara PDI Perjuangan dengan partai-partai yang selama ini sudah menjalin komunikasi, dan itu penentunya pastinya Ibu Megawati Soekarno Putri dan rekan-rekan dari partai yang lain. Jadi kalau kita lihat sosok-sosok cawapres pada akhirnya nanti siapa, itu paling tidak adalah orang yang sangat representatif mewakili suara Nahdlatul Ulama, gitu Mbak Stefan. Baik Gus, Dan ini kan kalau kita lihat belum survei Litbang Kompas ini kan sebenarnya masih ada 58% suara Nahdien yang tersebar memilih parpol lain. Kalau PDIP sendiri mungkin punya strategi bagaimana untuk kemudian memperbesar margin dengan parpol-parpol lain untuk meraup ceruk dari warga NU, Gus? Jadi mohon izin Mbak Stefani, mohon izin saudaraku udah Andre. Jadi kalau naiknya survei Pak Prabowo kemarin ya dari Kompas, menurut saya itu biasa saja dan tak akan lama. Gitu loh. Kenapa saya mengatakan begitu? Mohon izin bahwa pas medio Mei itu beliau Pak Prabowo kan lagi melakukan safari politik, ya kan, safari silaturahmi ke pondok pesantren. Sampai ketemu Ibu Khofifah segala ya kan, dan hasil rilisnya itu kan Mei 2023, sehingga tidak kaget kalau misalkan hasil surveinya Pak Prabowo saat ini lebih unggul tipis, dan itu menurut saya biasa aja dan tidak lama gitu loh Mbak. Tapi ada hal yang menarik Mbak, saya perlu sampaikan pada Mbak ya, bahwasanya kalau dirunut dari sejarah nasabnya, mbah-mbahnya gitu, Pak Ganjar Pranowo ini juga masih nasabnya itu, nyambungnya itu ke Wali Songo, ke Sunan Kalijogo dari kakek buyutnya kalau nggak salah Pak Yai Danuwiono, itu satu. Yang kedua, Ning Siti Atikoh, istrinya Pak Ganjar, ini adalah salah satu cucu dari ulama besar yang ada di Jawa Tengah. Beliau pendiri pesantren Rodatus Solihin ya, Kiai Hisam Abdul Karim. Sehingga posisinya beliau ini ya Ning, putrinya Kiai gitu loh. Sehingga kalau bicara nasab baik Pak Ganjar ataupun Bu Siti Atikoh itu ya sudah jelas NU gitu. Masih keluarga NU. Saya harus kasih kesempatan ke Bang Andre, Gus, karena tadi Gus Fala bilang kalau ini kemungkinan naiknya elektabilitas Prabowo di kalangan warga NU hanya karena safari politik ke tokoh-tokoh NU. Benar nggak Bang Andre? Singkat saja karena waktu kita singkat, tapi saya harus kasih kesempatan Bang Andre. Iya, nggak apa-apa Gus Fala beranggapan bahwa kenaikan elektabilitas Pak Prabowo itu hanya sementara. Tapi faktanya, persis-persis lah pernyataan Gus Fala ini sama dengan Bang Adian Apitupulu, mungkin karena sama satu komisi 7 ya. Nah, yang bilang Pak Prabowo Mas Ganjar akan naik. Tapi faktanya itu kan survei Litbang Kompas itu awal Mei. Dan alhamdulillah di akhir Mei atau awal Juni ini ada survei baru, indikator yang katanya akan tertinggal atau terkejar malah lebih jauh lagi. Gak apa-apa, ini namanya fastabihul khairat. Tentu pernyataan Gus Fala kami hormati, yang jelas Pak Prabowo dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama, dengan ulama dan para kiai sepuh sudah punya hubungan yang dalam sejak jauh-jauh hari, sejak waktu Pak Prabowo masih muda, masih aktif di militer. Dan hubungan itu terjaga sampai saat ini, sehingga inilah yang menjadi dasar para kiai, para masyarakat Nahdlatul Ulama menentukan pilihan kepada Pak Prabowo. Kenapa? Karena dianggap Pak Prabowo inilah yang paling layak meneruskan pembangunan dari Pak Jokowi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Andre juga Gus Fala. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Berita. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Bang Andre, Gus Fala. Ya, makasih.